Seru ya main ayunan? Heh? Ya ampun. Kan? Ini kan tas aku, kenapa bisa ada di kamu? Atau jangan-jangan kamu yang sengaja nyuri tas aku ya? Maling! Oke. Aku jelasin dulu. Maling! Tunggu, Ta. Maksud kamu maling apa? Hah? Kamu mau kemana? Kayaknya orang Kamu ini mau nggak bisa ngapain? dibiarin deh. Hah? Apa? Pegangin, Dan. Udah dong, kan? Hah? Kamu harus diikat supaya kamu gak kabur, tau nggak? Luas juga ya lokasinya Pak Gita. Jadi ini tempat yang bakalan kita bangun untuk kantor kita yang baru. Jadi Iya, Bos. saya kan juga nggak tahu ada berapa karyawan yang udah Pak Gita tugaskan ke sini, dan saya juga nggak tahu karyawan itu. Saya juga cuman mau tanya tentang lahan yang ada di sini, dan juga saya harus tahu progres ke depannya gimana. Ya, untuk karyawan yang saya bawa ke sini ada 3 karyawan, Bos. Jadi kalau memang Bos mau ngecek-ngecek suasana di sini, ya silahkan, Bos. Oh, jadi dia udah kamu hubungin dan dia udah di jalan begitu? Sudah di jalan, Bos. Ya udah deh kalau begitu. Jadi kamu mending tunggu di sini aja gitu, gak apa-apa. Jadi aku biar cek lahan dulu, dan aku juga pengen tahu lokasi yang ada di sini nih cocoknya gimana nanti penempatan kantor utamanya, terus buat kantor ruangan karyawan gimana. Dan juga belum ada progres sama sekali kan. Jadi kita harus menargetkan ke depan berapa lama kantor ini bakalan selesai. Jadi kalau aku juga cuman dari kamu aja infonya, aku gak langsung dari pelakunya, nanti malah ada yang kamu manipulasi. Soalnya kamu kan juga banyak nipu kemarin-kemarinnya gitu. Enggak, Bos. Untuk pembangunan itu saya bakalan borongkan sama pemborong, Bos. Dan kontraktor itu memang sudah terkenal di kota ini, Bos. Kontraktornya udah terkenal sih. Ya, jadi bisa ditargetkan untuk kantor itu butuh berapa bulan Oke lah, untuk selesai apa gitu, Bos. yang soal itu gak masalah, aku pasrahkan kamu. Yang penting aku harus ketemu sama 3 karyawan itu dulu. Siap, Jadi Bos. sambil menunggu itu aku juga boleh ya jalan-jalan dulu lah di sini. Apa mungkin saya antar aja, Bos? Gak usah, aku bukan pacar kamu. Ya, Bos. Apain dianterin, caper banget. Kamu bukan bos aku gibeng. Udah, mending aku nunggu di dalam mobil aja deh. Sekalian aku nunggu anak-anak yang lain. Yang udah tunggu ini sampai di sana boleh juga. Tadi sih aku kayak telat nih. Aduh, Aduh mas, maaf. Nggak apa-apa. aduh, Mbak lagi buru-buru ya? Iya nih mas. Saya lagi buru-buru sampai saya nggak ngeliat ke depan. Makanya dong, kalau lihat, kalau jalan hati-hati. Jadi kan, Saya minta maaf ya mas. Mbak siapa? Nama saya Sinta. Saya benar-benar minta maaf banget sama mas. Ini kayaknya kalau saya lihat kayaknya Mbak kerja kantoran. Betul. Iya mas, betul. Ini saya lagi buru-buru buat ketemu sama atasan saya. Jadi mas kalau mengizinkan saya buat lanjut jalan nggak apa-apa. Saya minta maaf banget. Oh, nggak Mas. bisa. Ya, walau saya nggak peduli walaupun kamu mau ketemu sama atasannya. Tapi kan kamu udah bersalah sama aku. Jadi nggak bisa begitu doang. Aduh, terus saya harus Terus gimana minta maaf, ya mas? kamu langsung pergi. Enak banget. Saya udah ditabrak. Saya pengen tahu nama kamu siapa. Tadi kan saya sudah bilang nama saya. Kurang jelas. Nama saya Sinta mas. Tik Mas, tuh, tolong ganjeng. jangan laporin hal ini sama atasan saya mas. Saya mohon Saya kan nggak banget. kenal sama atasan kamu. Iya, Kamu tapi saya saya takut. juga nggak tahu. Dan saya cuma dengar-dengar aja di wilayah ini bakalan dibangun kantor baru ya. Itu mas,
Jadi kedatangan saya ke sini juga emang lagi survei lokasi itu. Oh, Mas, begitu. orang asli sini? Enggak, saya cuman lagi berlibur aja ke sini. Ada tempat yang teduh, saya kebetulan lewat di pinggir jalan barusan. Jadi saya mampir. Enak banget ya kalau lokasi ini bisa dijadikan kantor. Saya tahu dari orang-orang di depan. Di tempatnya strategis banget, enak, adem juga. Ini juga dekat ke ini ya, Gunung Piramid sama Gunung Saing ya. Iya benar banget Wah. Mas. Makanya kita juga dengan survei lokasi nanti kita juga bisa lihat gimana nanti proses pembangunannya yang bisa kita ajukan. Tapi gak usah curhat sama saya. Saya kan cuman Ya udah deh, kalau begitu saya nggak mau menahan kamu di sini, nanti kamu dimarahin sama atasan kamu. serius, saya boleh Boleh, pergi Mas. Oke, semoga nanti kita bisa ketemu lagi ya. Oke, makasih banyak ya, makasih banyak banget. Saya permisi dulu. Asik juga ya cewek itu. Dia gak tahu aja kalau aku ini sebenarnya atasan utama dia. Dia anak buah kita. Tapi ya udahlah. Ini aku lihat-lihat dulu sambil aku nunggu yang lain. Baru satu orang kan yang datang. Sudah orang lagi. Sambil nunggu Pak David datang, mending aku lihat film yang tadi malam. Len, Sinta udah datang. Sinta tadi janjian sama saya sih Pak, tapi Terus? belum ketemu sama saya. Kamu tuh sendiri kan? Pimpinannya di pusat itu mau meninjau langsung lokasi yang bakal dibuat perusahaan baru. Iya Hah? Pak, saya udah tahu kok. Cuma Sintanya aja dari tadi belum kelihatan Pak. Jadi saya bingung juga harus cari di mana. Ya seharusnya tadi malam kamu udah wanti-wanti Sinta supaya nggak telat, ya. Untung aja bos belum datang ke lokasi ini. Kalau sampai bos keduluan datang, kemudian Sinta belum datang, mau ditaruh di mana muka aku? Atau mungkin dia lagi di jalan Pak. Kayaknya bener deh Pak, dia lagi di jalan. Karena tadi pagi saya sempat teleponan sama Sinta, dia katanya udah siap-siap. Gak mungkin dong dia hari ini lupa kalau semisal ada pertemuan sama bos. Ya kalau lupa ya gak mungkin. Tapi aku gak mau citra kita di depan pimpinan pusat itu jelek. Sedangkan kita baru pertama kali ini mau ketemu, tahu nggak? Iya Pak, saya paham betul dengan posisi Pak David sekarang. Justru dari itu saya datang lebih awal Pak. Tapi kalau masalah Sinta sih, saya kurang tahu juga Pak. Atau kita langsung tunggu Sinta di depan aja Pak, gimana? Ya udah, daripada kita di sini, mending kita langsung tunggu di depan. Iya, Siapa Pak. tahu bos bentar lagi bakal datang, ya. Kita bisa memberikan penyambutan terlebih dahulu, oke? Ya siap Pak. Sambil lalu kamu WA Sinta supaya cepat-cepat datang ke lokasi ini. Ya udah yuk. Oke Pak. Selamat pagi Pak David. Ini udah jam berapa? Soal itu Pak, saya benar-benar minta maaf banget sama Pak David. Saya memang agak sedikit telat Pak, karena kemungkinan tadi saya ada sedikit kendala gitu Pak. Kamu tahu kan? Bentar lagi bakal ada kunjungan dari kantor pusat untuk meninjau lokasi ini. Tapi kenapa kamu masih telat? Iya saya ngerti kok Pak. Kalau hari ini adalah hari penting. Bapak juga sudah menyampaikan sama saya semalam kalau hari ini kita nggak boleh telat. Cuman saya betul-betul minta maaf Pak. Saya nggak tahu kalau kondisinya akan seperti ini. Tadi kebetulan saya harusnya nggak telat sih Pak. Saya harusnya tepat waktu. Cuman tadi saya nggak sengaja nabrak orang. Aku gak mau tahu alasan kamu, ya. Yang aku mau kalian berdua ini sudah konten, Bang. Kalau seperti ini, apa kesiapan kalian untuk menjamu bos yang dari pusat? Tapi Pak, kebetulan tadi malam kita berdua juga udah lembur buat ya berkas-berkas untuk menyambut bos. Tapi ya mungkin Sinta juga kecapean ya kan Sin? Iya Pak. Saya setuju sama Leli karena tadi malam juga kita benar-benar lembur Pak. Iya Pak. Tapi Yaudah. Pak David tenang aja, semuanya pasti akan terkontrol sama kita berdua.
Ya udah gak apa-apa, tapi lain kali aku gak mau kalian berdua itu kalau ada acara penting telat lagi ya. Untung aja bos belum datang. Kalau semuanya bos sudah datang ya, pasti aku yang bakal kena marah. Oke Pak, saya janji sama Pak David, saya akan memberikan yang terbaik terhadap bos. Karena kan kita juga sebelumnya belum pernah mengenal bos nih Pak. Jadi ini kesempatan kita buat tunjukin sama bos kalau kita punya potensi lebih Pak. Itu dia masalahnya ya, karena kita belum pernah ketemu sama bos. Kita harus memberikan sambutan yang bagus sehingga citra kita di depan bos itu baik. Kalau semuanya kalian itu berdua telat, kemudian bos sudah datang ke sini ya, pertama kali kita bertemu kita udah memberikan citra yang buruk. Bos bakal melirik kinerja kita, bakal mengaudit kinerja kita, tahu nggak? Hah? Ya Pak, saya nggak tahu lagi harus minta maaf kayak gimana sama Pak David. Cuman saya mohon Pak, jangan jadikan ini buat skor untuk saya Pak. Saya mohon banget sama Pak David, kan kerjaan saya selama ini udah bagus Pak. Sin, aku gak bakal memberikan SP1 sama kalian berdua ya, karena aku melihat kinerja kalian memang bagus ya, tapi aku gak mau nantinya kedepannya membuat kesalahan ketika ada acara penting seperti ini. Oke? Ini cuma teguran biasa kok. Saya Ya? yakin Pak, saya nggak akan mempermalukan Pak David sebagai atasan saya. Saya akan memberikan yang terbaik. Ya kan, Le? Ya, benar banget Pak. Baguslah kalau itu. Mungkin nantinya kalau perusahaan udah dibangun di sini, kemudian udah jadi, otomatis perusahaan ini bakal membutuhkan karyawan yang banyak. Tapi sesuai sama janji Pak David, kalau semisal kita berdua berhasil menyambut bos dengan sangat baik, Pak David akan berikan gift tas kan kepada kita berdua? Kalau masalah itu, kalian gak usah khawatir. Ya kebetulan Pak David bisa lihat sendiri. Loh, Ada apa? Pak Lel, Ada apa? Pak, tas saya kok tiba-tiba nggak ada? Oh, Pak, tas saya ketinggalan Pak di tempat yang tadi Pak. Aduh, gimana sih Lel, kamu Lel, ada barang pentingnya nggak? Ya ada banget, itu ada berkas-berkas kantor juga, ada flash disknya. Ya udah, kamu cepetan datang ke sini, ke sana ya, ambil tas kamu. Takutnya kebetulan orang lain. Lu gimana ya Pak Lel, kenapa bisa teledor kayak gitu? Tahu kalau semuanya berkas-berkas penting itu nggak ada, tamatlah riwayat kita. Maksud Pak David berkas-berkas yang untuk nanti kita siapkan untuk bos ada di Bu Leli? Ya tadi malam kan aku nyuruh ngerjakan sama kalian berdua, otomatis ada di antara kalian berdua kan? Iya, jadi Bu Leli Pak. Nah, itu Pak, dia masalahnya. aduh gimana ya? Pak, gimana kalau kita langsung susulin Leli aja Pak? Sampai Yaudah. tahu nanti Leli butuh bantuan. Ya udah, ayo. Yaudah yuk, Pak. Nah juga dekat sungai, ternyata kita better juga milih tempat. Aduh, kayaknya di sini nih buat kantor utama juga enak. Tas siapa ya? Kok ada tas di sini? Atau jangan-jangan ada orang jalan ke sini terus ketinggalan? Oh deh, mending aku amankan dulu. Nanti aku kan juga mau ke Pak RT di sini, juga Pak Kades di sini. Sekalian izin soal tempat. Jadi biar enak aku aja yang langsung izin nanti. Dan sekalian aku nyerahkan tas ini. Takutnya nanti ditemuin orang lain. Malah dibilang miliknya, nanti malah dicuri. Kasian juga yang punya, pasti nyariin nih. Padahal tasnya ada di sini. Aku tungguin juga di sini. Kelamaan orangnya nanti takutnya nggak datang. Aku juga ada urusan. Atau mending aku suruh kita aja ya. Ya udah deh. Jadi sekarang aku balik aja dulu. Sekalian bawa tas ini. Takutnya di dalam juga ada identitas dan barang yang berharga. Bukan juga gak berhak melihat, apalagi di sini juga gak ada orang. Nanti malah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Di sini kan aku juga orang baru, gak ada yang kenal aku. Daripada aku di sini, tadi aku langsung balik dulu deh, sekalian bawa tas ini. Aduh, Sinta nggak diangkat lagi, mana tas aku belum ketemu. Seru juga nih main ayunan. Seru ya main ayunan? Heh? Ya ampun. Kan? Ini kan tas aku, kenapa bisa ada di kamu?
Atau jangan-jangan kamu yang sengaja nyuri tas aku ya? Maling! Oke. Aku jelasin dulu. Kamu jangan sembarangan kalau bilang. Jangan sembarangan gimana, jelas-jelas ini tas itu punya aku, tiba-tiba ada di kamu. Aku nemuin tas ini di batu waktu aku jalan barusan. Jadi kamu jangan sembarangan, udah bagus aku tolongin, tapi bentar deh. Atau jangan-jangan kamu lagi yang maling. Hah? Kamu jangan sembarangan ya? Ya, Kamu kalau mau niat nolongin apa? Kamu aja nggak nyari aku. Emang aku tahu ini tas milik siapa? Isi di dalamnya aja aku juga gak tahu. Udah sini. Tunggu dulu dong. Kamu jangan sembarangan begitu ngambil tas ini. Takutnya ya ada orang yang jahat terus mengambil tas ini. Kamu tuh udah berani ngambil tas aku, sekarang kamu malah nggak ngasih tas itu ke aku. Kan biasanya di dalam tas itu kan ada HP. Kenapa HP kamu pegang? Udah deh. Tunggu dulu dong. Sekarang aku tanya sama kamu. Emang apa buktinya kalau ini tas kamu? Nih, ini foto aku. Lihat kan? Iya. Pegang tas itu. Tasnya gak sama, itu warna hitam, ini warnanya coklat. Kamu buta ya? Udahlah, sekarang gini aja. Udah sini. Kamu ada identitas nggak di dalam? Ada? Emang nama kamu siapa? Leli. Oke, tunjukkan ya sama aku. Awas, Oke. kamu kabur. Biasanya orang kayak kamu nih, kerjanya ya emang begitu. Nih, udah kan? Dasar maling. Kamu Awas jangan aja, aku bakal laporin kamu loh. kamu jangan sembarangan kalau ngomong. Aku nih bukan maling. Udah bagus aku tolongin. Aku kan juga barusan memastikan itu bener tas kamu apa enggak. Kalau misalkan bukan tas kamu terus nanti ada orang yang nyari, kan aku juga yang salah. Ya kalau mau maling, maling aja. Coba cek ada yang kehilangan nggak? Ada yang hilang nggak? Oke, kalau memang di sini ada yang hilang, kamu harus ganti rugi loh. Nih kebangetan banget sih cewek. Kalau dilihat di penampilannya rapi banget. Tapi udahlah, gak usah acting. Bakal laporin ke polisi kamu. Ya udah laporin aja. Halo? Tunggu dulu dong. Matikan handphone kamu. Tapi aku berani bersumpah, aku gak ngambil tas kamu. Aku gak kekurangan masalah uang. Dengerin ya, mana ada maling aku zaman sekarang. Kamu tuh bego banget sih jadi orang. Kalau aku memang maling, aku gak mungkin ambil tas kamu. Pasti aku udah habisin tuh isi dalamnya. Iya, emang dalamnya udah habis isinya. Ini cewek kayaknya Udah, emang kebangetan. pokoknya aku nggak mau tahu. Di dalam tas ini ada uang 2 juta. Kamu harus kembalikan itu sekarang. Kalau enggak, aku bakal teriak nih. Hapus banget sih sekarang. Aku bukan masalah bisa ganti atau enggak. Bisa, uang segitu aku bisa ganti. Tapi masalahnya kalau begini aku merasa diperas dan merasa diancam sama Iya, kamu. kamu emang ngerasa diperas. Karena pekerjaan kamu nggak berjalan dengan lancar kan? Menurut kamu dijaga dong. Kamu ini perempuan. Aku menghargai kamu sebagai perempuan. Karena aku terlahir dari seorang perempuan. Tapi sikap kamu dijaga dong. Kamu harusnya berterima kasih sama aku. Ya bersyukur masih uang aja yang hilang. Kalau misalkan dompet dan lain sebagainya kamu hilang, ya aku kan nggak tahu tadi udah ada orang atau enggak yang ngambil uang kamu. Udah deh, kamu nggak usah banyak alasan. Kamu tuh nggak usah aneh. Mana ada maling sekarang nasehatin korban. Udah, pokoknya aku nggak mau tahu. Sekarang kamu transfer ke nomor rekening aku. 2 juta. Nggak bisa dong. Aku bukan. Jadi kamu nggak mau? Ya Oke. enggak. Aku Kalau Oke. Niat baik mau nolongin kamu, malah diteriakin maling. Kamu ini gak usah kebangetan deh jadi orang. kamu tuh seharusnya perlu belajar lebih banyak lagi. Karena maling kayak kamu ini mudah banget ketangkapnya. Kayaknya kamu harus ikut tes maling gitu. Kamu pikir maling itu pekerjaan? Hah? Maling itu perbuatan dosa, tahu nggak? Merugikan orang lain. Ya emang, maling itu bukan semuanya tentang pekerjaan. Tapi kalau ada kesempatan, mereka bakal jadi maling. Contohnya kayak kamu ini. Kamu pikir aku bakalan takut sama ancaman kamu? Sekarang begini deh. Kalau memang kamu bisa membuktikan, oh ya, aku juga gak pernah pegang uang cash. Kamu cek aja tas aku. Ya, mungkin di sini udah ada teman kamu dan uang itu udah kamu setorkan teman kamu. Kamu lihat Karena dong. maling sekarang itu udah pinter-pinter. Tapi sayangnya, kamu kali ini tuh apes, kamu keciduk sama korbannya. Ntar deh. Kamu lihat penampilan aku. Apa tampilanku masih kurang bagus sehingga aku dibilang maling? Ya siang-siang bolong begini mana ada maling yang pakai topong. Gimana sih? Intinya sekarang begini deh. Aku gak bakalan mau
buat ganti uang kamu. Dan kamu mau ngancam aku seperti apapun, aku gak bakalan mau. Karena kamu juga gak bisa membuktikan kalau aku yang maling. Dan kamu bisa geledah aja tas aku. Apa aku Kalau mau emang uang kamu nggak mau gantiin uang yang telah kamu habiskan, Oh, aku tahu. Aku tahu. Kamu ini kan perempuan. Kamu kan harusnya punya malu. Kalau kamu memang butuh duit, kamu bilang sama aku. Tapi bukan caranya begitu. kamu nggak lihat dari tampilan aku ini kerja kantoran. Banyak orang yang kerja kantoran, pakai jas kayak kamu, tapi kerjaannya maling. Dan banyak juga orang yang rapi-rapi datang-datang ke sini ke tempat umum, tapi kerjanya cuma mencuri dan mencari kesempatan. Tungguin. Ini Leli kemana ya? Nggak tahu Pak, capek juga nih dari tadi kita keliling loh Pak. Ya, soalnya di tas Leli itu ada berkas penting. Atau mungkin Leli masih ngejar orang yang ngambil tasnya ya? Hah? Saya sih Pak, ada pencuri di sini. Ini kan tempatnya asri banget Pak. Kamu nggak mungkin deh Pak kalau ada pencuri. Ya kalau Leli itu udah menemukan tasnya, otomatis Leli udah nyamperin kita. Atau kita barusan datang ke tempat di mana tas Leli itu hilang tapi nggak ada. Udah Pak, kenapa nggak lebih baik kita duduk aja kan, saya capek banget. Udah kamu duduk aja, gak apa-apa. Beneran nggak apa-apa? Iya gak apa-apa. Salinan berkas-berkas itu masih ada kan di tempat kerja kalian? Hah? Kebetulan udah saya simpen filenya di laptop saya Pak. Tapi laptop saya nggak saya bawa Pak. Ya udah gak apa-apa, gampang nanti kalau atasan minta laporan tersebut ya bilang aja kalau Bu Leli kemalingan. Berarti kita nggak apa-apa jujur Pak. Takutnya nanti kita dibilang kalau kita tuh nggak becus kerjanya. Udah, kalau masalah itu biar menjadi urusan aku. Yang terpenting sambil kita nunggu Leli datang ke sini, ya ini tempatnya kan bagus banget, ya enggak? Dan kita berdua, ya langkah baiknya kita lah bisa Apa Pak? bermesraan atau ya bercanda seperti remaja-remaja biasanya kalau ada di tempat seperti ini, ya enggak, Sin? Sebenarnya aku udah lama Sin mendem perasaan ini sama kamu, tapi aku belum ada waktu yang tepat untuk mengungkapkan semuanya. Menurut aku sekarang waktunya dan tempatnya udah pas banget. Ya, aku ingin mengungkapkan perasaan aku sama kamu kalau aku tuh cinta sama kamu. Sin. Udah Pak, udah tahan di situ aja. Ini Pak David apa-apaan sih Pak? Kita kan sini lagi kerja Pak. Masa saya Pak David mau melakukan hal bodoh kayak gitu Pak? Sin, kamu gak usah soal jual mahal deh, ya. Kamu ini bawaan aku sama si Leli, ya. Kamu harusnya bangga, atasan kamu suka sama kamu, ya. Yang bisa mengangkat derajat kamu dan bisa meringankan pekerjaan kamu ketika di kantor. Ini apa-apaan sih Pak? Saya nggak nyangka loh Pak David bakal berani ngomong kayak gini sama saya. Pak, begini ya Pak, saya memang bawahan Pak David, tapi di sini saya punya harga diri Pak. Saya nggak mungkin lah mau melakukan hal seperti itu Pak. Kenapa kamu udah punya pacar? Siapa sih pacar kamu? Pak David juga. Lagian itu masalah pribadi saya Pak. Sekarang gini deh Pak, kita ini datang ke sini itu untuk tugas Pak. Pak David sebagai atasan saya harusnya memberikan saya pelajaran yang baik, bukan malah perayu bawahan kayak gini Ya, Pak. emang kita ke sini melakukan tugas, tapi apa salahnya kita manfaatkan suasana yang ada di sini, Sin? Nggak, saya nggak mau Pak. Kalau memang pekerjaan saya akan terancam, karena saya nggak mau Pak David melakukan hal seperti itu, saya nggak apa-apa kok Pak. Atau Ya. mungkin kita cari Bu Leli aja yuk Pak. Kalau kamu menolak perasaan aku, ya kamu tuh sendiri. Aku bisa mencat kamu kapanpun yang aku mau. Tapi kalau kamu nerima cinta aku pastikan hidup kamu bakal bahagia, Pak. Sin. Pak David kenapa jahat banget sih Pak sama saya? Saya kurang apa sama Pak David selama ini? Saya juga bekerja dengan baik kok Pak. Saya sama Bu Leli nggak pernah mengkhianati Pak David. Tapi untuk sekarang saya benar-benar nggak nyangka kalau Pak David bakal ngomong kayak gini sama saya. Ya justru itu, Sin. Ada ketertarikan tersendiri ketika aku melihat kamu bekerja di perusahaan. Pak David nggak perlu bohong Pak. Saya udah tahu semuanya kok. Bukan cuma saya yang Pak David perlakukan seperti ini kan. Seluruh karyawan di kantor juga sudah
habis menjadi mangsa Pak David. Oh, Tapi berat. saya tetap menjaga image Pak David di luar sana. Karena Pak David sebagai atasan saya. Berarti kamu udah tahu kelakuan aku. Hah? Ya bagus lah. Sekarang kita lagi ada masalah. Kita harus selesaikan masalah ini, karena kalau enggak bos pasti bakal kecewa sama kita. Kita lupain masalah-masalah kayak gitu, Pak. Maling! Tunggu, bentar. Maksud kamu maling apa? Hah? Tas kamu ada kan? Atau mungkin dicuri ini? Tas aku ini Pak, dari tadi saya nyariin baru ditemu Pak. Kamu kurang ajar Iya, banget ya. Kamu kenal sama laki-laki ini? Hah? Saya kenal Pak sama dia. Tadi saya nggak sengaja bertabrakan sama dia. Atau mungkin kamu emang sengaja nyuruh orang ini? Heh, Hah? kamu gak usah sembarangan deh kalau ngomong. Aku ceritakan nih dari awal. Aku lagi jalan di lokasi ini. Terus tiba-tiba aku nemuin tas di sebelah batu. Dan aku ambil. Aku belum pernah buka tasnya. Rencana mau aku kasihkan ke kepala desa di sini. Udahlah, kamu gak usah berkilah. Kalau maling udah ketahuan sama pemiliknya ya, semua cara bakal dilakukan. Pak David saya minta tolong Pak. Pak David harus urus orang ini Pak, karena uang saya tuh hilang Pak, 2 juta di dalam tas ini. Tunggu. Kamu udah cek betul lah. Kamu jangan sembarang nuduh kayak gitu. Ya, dia bisa langsung cek aja. Saya nggak pernah megang uang cash kok. Iya, kamu emang nggak pernah megang uang cash. Tapi maling itu nggak cuma 1 orang Pak kerjanya, dia mesti stongkol Pak. Kamu mau kemana? Kayaknya orang Kamu ini mau gak bisa ngapain? dibiarin deh. Pak. Pegangin kan? Udah dong. Kamu harus diikat supaya kamu gak kabur, tau nggak? Ngapain kayak gini, Kamu Pak? pikir aku maling beneran? Ya. Maksud kamu apa ngikat aku begini? Jodohin aja Pak, biar dia nggak bisa Udah berdiri. kamu sini, ya. Kamu harus dibawa ke kantor polisi supaya kamu dipenjara dan supaya kamu kapok, gak maling lagi, tau nggak? Mbak, apa tampak saya seperti maling? Saya mah santai mas. Tapi jangan begini juga dong. Ntar kalau kelihatan orang malah saya dikeroyok. Sin, Dikira maling beneran. kamu dari tadi kenapa bela banget laki-laki ini Sin? Atau mungkin dia itu teman kamu? Kamu jangan sembarangan kalau ngomong. Aku nggak sengaja aja tabrakan sama dia. Kalau kamu memang nggak ada uang, kamu tinggal minta aja. Mending kamu ngemis di lampu merah tuh. Aku bukan bermaksud untuk membela siapapun. Tapi kalau kita memperlakukan orang ini dengan cara seperti ini cara yang salah, Pak. Kita nggak tahu kan kebenarannya kayak gimana. Sin, terus menurut kamu Leli ini bodoh, hah? Kalau Leli udah menyangka orang ini yang mengambil uangnya, ya, otomatis laki-laki ini memang bersalah. Tapi Bapak ini orang berpendidikan. Kerjaan Bapak juga oke. Hah? Masa memperlakukan orang juga dengan seperti ini? Orang ini Ya berpendidikan. emang pantas digitukan. Saya lihat mereka nggak pernah punya pendidikan deh. Karena kalau dilihat dari sikapnya kurang ajar sama orang. Maksud Jangan kamu? main hakim sendiri. Kalau memang mau dibuktikan ya udah laporkan aja ke polisi. Kayaknya Pak David perlu hajar orang ini Pak, karena dia berani-beraninya. Dari tadi yang keluar dari mulut kamu cuma ancaman terus. Aku diperas harus bayar uang 2 juta. Aku nolongin kok malah aku dimintain uang. Kalau aku tahu kejadiannya bakalan begini, mending aku tinggalin tuh tas kamu di sana. Jelas-jelas uang itu emang hilang. Itu semua diambil sama kamu kan? Seharusnya kamu tanggung jawab dong. Ngaku aja deh. Udah. Ini kan kita datang ke sini tuh mau survei lokasi. Gimana kalau kita Bentar deh, emang survei lokasi apa sih? buat pembangunan kantor baru kita? Sin, kamu gak usah bicarakan masalah itu Atau sama jangan-jangan- laki-laki ini. Kalian anak buahnya Gita ya? Kamu kenal sama Pak Gita? Berarti kamu tahu juga sama Pak Gita. Jadi Hah? orang sembarangan tuh udah Pak. Sin, kamu Sin. apaan sih? Kamu jangan bersekongkol dengan laki-laki ini, ya. Aku takut dia udah ngambil barang Pak Gita, makanya dia tahu. Pak David, kalau menurut saya, dari tadi saya bilang kalau tas saya ketinggalan, Sinta langsung ngabarin temannya ini, Pak. Dan mungkin Sinta langsung nyuruh teman ini buat cepet-cepet cari tas saya. Dan uang yang ada di dalam tas saya itu langsung diambilnya. Sin, aku harap dugaan Leli itu salah tentang kamu. Tapi kalau benar ya, aku gak bakal segan-segan buat ngejebloskan kalian berdua yang berwajib. Udah Pak, langsung bawa aja Pak, ayo Pak. Udah ayo, cepetan. Udah ayo ikut. Ikut. Pak, saya yang akan menjadi jaminan orang ini Pak. Saya yakin kok dia itu baik Pak. Dia nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Saya janji sama Pak David. Kasihan Pak kalau dia nggak bersalah. Kalau dia niat baik terus kita perlakuan seperti ini. Aku kasih tahu ya sama kalian berdua. Aku tegaskan sekali lagi sama kalian berdua. Aku ini bukan maling. Aku nggak kekurangan masalah ekonomi, tahu nggak? Aku tadi udah bilang sama kamu ya. Zaman sekarang mana ada maling aku. Walaupun kamu udah menjelaskan 1000 kali kepada kita berdua.
kita gak akan percaya sama omongan kamu. Gini deh. Oke, aku bakalan turutin permintaan kamu. Aku bakalan transfer sekarang 2 juta sama kamu. Tapi aku minta tolong dulu dong. Buka dulu dong ini. Awas saja kalau kamu ya bohongin kita. Kita gak bakal segan-segan buat ngabisin kamu. Udahlah, sekarang ini gak usah saling ngancam. Karena aku juga udah ngeberesin semua yang jadi permasalahan. Aku mau ingetin sama kamu, Mbak. Aku tahu kok di tas itu gak ada uang 2 juta yang seperti yang kamu bilang. Tapi oke, gak apa-apa. Aku ada urusan penting di sini. Tapi aku pastikan sama kalian berdua, aku bakalan bikin hidup kalian berdua sengsara setelah ini. Gak usah ngomong besar deh di depan kita. Hah? Dah, tulis sendiri nomor rekeningnya. Gak usah sok-sokan aja jadi orang. Kalau emang gak punya uang ya gak punya uang aja. Nggak transfer aja masih banyak ngomong. Nih, Itu nggak beneran uang kamu, gimana, Lel? Sin, udahlah, aku juga tahu kok Mbak. Kalau misalkan dia cuma butuh uang aja, karena dia butuh uang, terus gak punya uang, jadi memakai cara yang begini. Ingat ya, sesuatu yang didapatkan dengan cara yang gak halal, pasti hasilnya gak bakalan baik nanti. Percaya deh sama aku. kamu itu tinggal ganti rugi. Kamu masih aja nyerahin kita berdua. Ya enggak, biar cukup aku aja ya. Untung aja aku yang jadi korban kalian. Seandainya orang yang gak punya, orang miskin, gimana? Kamu emang gak ada rasa bersalah sekarang? Jelas-jelas yang salah di sini tuh kamu ya. Dasar perempuan mata duitan. Udah, kita nggak perlu berantem di sini. Kan kita berpandang sebagai apa kalau kita ribut di tempat umum kayak gini, Pak. Masalah ini udah kelar. Mendingan kamu pergi dari tempat ini, ya. Supaya gak ada keributan lagi, ya. Saya Udah pergi aja, mewakili dari perusahaan Pak David dan juga teman saya lagi. Saya minta maaf ya, Mas. Sin, Siapa tadi namanya? Pak David dan juga Lali, teman saya. Ya, saya bakalan kasih pelajaran sama mereka setelah ini. Hati-hati ya. Coba deh kalian inget-inget omongan aku. Setelah ini bakalan ada orang yang menghubungi kalian dan kalian bakalan tahu siapa aku sebenarnya. Kalian di sini cuma karyawan. Aku bukan nggak tahu kok tempat ini bakalan dibuat kantor yang besar kan? Ya, kamu masih gak ikhlas ya? Kamu ganti rugi ke aku. Aku bukan masalah ikhlas gak ikhlasnya. Uang 2 juta mah kecil buat aku. Tapi cara kamu buat mendapatkan uang itu yang bikin aku marah banget sama kalian berdua. Dan kamu juga, aku tahu, atau jangan-jangan setiap kali kalian ada kerjaan di kantor kalian bakalan suka call begini buat menghancurkan orang lain. Gak usah sembarangan ya kalau ngomong. Ya bukan sembarangan, tapi faktanya begini. Buktinya uang 2 juta kalian sampai mau bawa aku kantor polisi padahal. Tahu kamu masih kesel karena pekerjaan yang kamu kerjakan ini, maling, gak berjalan dengan lancar kan? Udah dong. Kan kayak gini terus kapan selesainya? Ya jelas-jelas dia yang dari tadi ngomong. Dia udah tanggung jawab kan. Meskipun kita nggak tahu siapa yang Ya salah. udah, mending sekarang kamu pergi aja tuh. Oke. Aku sekarang bakalan pergi. Dan ingat, setelah ini hidup kalian bakalan hancur. ancaman kamu gak berlaku sama kita. Sin, kenapa kamu ngotot banget bela laki-laki itu? Padahal dia tuh udah jelas-jelas maling uang Leli, tahu nggak? Hah? Juga nggak ngerti Pak. Tapi saya rasa orang itu nggak bersalah Pak. Tunggu bentar. Halo? Iya Pak. Kenapa Pak? Oh iya Pak. Saya bakal berangkat ke tempat yang Bapak tuju. Siap-siap. Kenapa Pak? Pak Gita nyuruh kita ke depan karena bos belum nyampe juga ke sini. Kemudian kita Kita langsung. langsung jalan aja gimana Pak? Ayo. Ayo yuk. Bos kemana ini ya? Apa mungkin dia nyasar ya? Pergilah engkau kepada Bos. Fir'aun. Bos nyasar ya dari tadi? Enggak, jadi sekarang gini aja deh. Kalau minta tolong sama kamu, bilang sama anak buah kamu, suruh datang ke rumah aku. Kamu jemput mereka sekarang. Loh, padahal mereka udah saya suruh cari bos ke depan, bos. Udah, sekarang nggak usah banyak ngomong. Aku bawa mobil, aku tunggu di rumah. Bawa mereka semua. Bersihkan diri dari kesesatan. وأهديك إلى ربك فتخشى Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar Ayo cepetan.
Pak Gita, saya pikir bos nyasar Pak. Siapa Gita? Siang, Mbak. Jadi gimana Pak? Jadi begini Pak David, bos itu ngajakin ke tempat dia karena dia ada kepentingan mendadak di sini. Hah? Berarti kita langsung nemui bos di salah satu apartemen atau di kafe atau di mana Pak? Ya bisa dibilang di rumah dia David. Soalnya dia di sini juga banyak. Kan dia kan juga punya perumahan di sini. Oh, Jadi ya mungkin dia punya tempat untuk menemui tamunya apa gitu. Saya juga nggak tahu juga. Ini kayaknya benar-benar suatu kehormatan deh Pak Bos. Kita bisa datang langsung ke rumah bos. Iya. bener Karyawan banget. mana lagi yang bisa langsung datang ke rumah bosnya? Kalau bukan kita ya kan? Nah, tapi ngomong-ngomong, tadi kamu nggak ketemu sama bos? Kita berusaha mencari beliau tapi nggak ketemu Pak. Dan ada insiden yang tidak kita inginkan, tapi alhamdulillah kita bisa mengatasi Pak. Iya Pak, jadi maaf banget kalau semisal kita datang buat nemuin Pak Gita karena tadi tas saya juga kecopetan Pak. Tapi untungnya, Berkas itu karena ada di tas kamu. iya flash disknya aman kok Pak. Tapi ini lagi bohong Pak. Sin, Bohong gimana? Sin, kamu ngomong apaan sih? Iya, Kan emang itu yang terjadi dan yang dialami. nggak semua sesuai fakta Pak David. Jadi mungkin tadi maksud Cinta itu Pak, tadi itu mungkin HP saya cuma yang ke bawah, jadi tas saya itu ketinggalan tapi HP saya tetap ke bawah Pak. Jadi Cinta nggak tahu pastinya. Awas aja ya, sampai kalian berdua bohong. Saya nggak bakal segan-segan untuk mencatat kalian berdua. Tapi beneran nggak Pak, tas saya tadi emang ketinggalan. Terus saya cari-cari dan tiba-tiba tas saya ini udah ada di seseorang Pak. Iya Pak. laki-laki itu Tapi untungnya berkas-berkas kantor juga aman. Cuma saya kehilangan uang saya tapi aman kok Pak. Orang itu udah ganti rugi. Ya, yang diomongin Bu Leli itu benar banget Pak. Dan saya sebagai saksinya. Untung saja saya datang tepat waktu. Ya, saya berhadapan langsung sama pencopetnya Pak. Ya udah. Dan begini lagi David, kayaknya bos kita itu senang banget untuk lokasi yang di sana buat kantor yang baru itu. Kalau tempatnya emang strategis banget Pak dan dekat sama jalan raya. Ya, menurut saya emang itu pilihan yang tepat untuk dijadikan perusahaan. Tapi saya minta maaf Pak Gita. Mungkin setelah proyek ini berhasil, mungkin ini lancang untuk saya bicarakan saat ini. Tapi sepertinya saya berniat untuk resign Pak dari pekerjaan. Sin, maksud kamu apa ngomong seperti itu sama Pak Gita? Kenapa Mbak Cinta mau resign? Karena ada satu alasan yang mungkin nggak bisa saya terima dan nggak mungkin saya akan terus bekerja di tempat kerjaan yang sekarang Pak. Mungkin Apa mereka berdua ini kurang ajar sama Mbak Cinta? selama ini kita udah bekerja sama dengan baik Pak. Ya, saya dengar kabar kalau Bu Sinta ini mau menikah tahun depan. Mungkin saja calon suaminya melarang dia untuk bekerja. Makanya dia bilang terlebih dahulu sebelum hari H. Saya bukan mau menikah Pak, tapi ada satu alasan yang mungkin nanti akan saya sampaikan dengan Pak Gita. Apa aja Pak? Ya udah. Kamu mau ngomong apa sih? Kalau emang ada yang penting, Bu Sinta tinggal bilang sekarang aja. Iya sih, biar kita semua tahu dan atasan kamu Pak David juga tahu. Sebetulnya saya nggak mau ngomong sekarang karena saya menghargai Pak David sebagai atasan saya. Tapi kalau Pak David juga Leli memaksa saya untuk ngomong sekarang di depan kalian ya nggak apa-apa. Mohon maaf Pak, karena selama ini saya bekerja itu bener-bener untuk perusahaan. Tapi untuk kali ini saya bener-bener ngerasa nggak nyaman karena Pak David sebagai atasan saya sudah berusaha untuk merayu saya. Tapi saya berhasil untuk ngomong sama Pak David kalau saya nggak mau melakukan hal apapun terhadap Pak David. Begini ya David, dari awal sebelum kamu masuk ke kantor ini, kamu kan udah apa ya? Jadi kita nggak boleh ada hubungan. Pak, saya sudah mengikuti peraturan perusahaan. Ketika kita berada di satu kantor, kita nggak boleh berpacaran ataupun punya hubungan Nggak khusus. bisa, Pak David. Pak David Mungkin- nggak boleh kayak gitu lagi. Mungkin Ibu Sinta mau menjelekkan saya di depan Saya Pak nggak ada Gita. niat sama sekali untuk menjelekkan siapapun Pak. Karena di sini saya benar-benar tulus untuk bekerja. Tapi untuk kali ini saya berani speak up karena saya nggak mau ada korban lainnya Pak.
Saya juga mendapatkan informasi kalau memang selama ini Pak David bukan cuma memperlakukan perempuan itu dengan cara yang salah, bukan cuma sama saya, Pak. Dan saya juga agak sedikit curiga sih sama mereka. Karena kejadian yang tadi itu juga bener-bener saya yakin orang itu nggak bersalah, Pak. Itu semuanya alibi kamu kan, Lal. Kamu nggak kehilangan uang apapun kan? Jelas-jelas di tas aku itu memang ada uang sih. Kamu kenapa malah belain maling itu sih? Aku tahu kamu akhir-akhir ini juga cerita kalau kamu butuh uang kan? Pak, Kamu bakal ngelakuin cara apapun. udahlah Sin. Ya, kamu jangan mengarang cerita lagi. Pak, saya minta maaf atas apa yang sudah diomongin oleh bang saya. Dia itu emang agak ngelantur, Pak. Semenjak dia tidak becus melakukan pekerjaan, kemudian saya menegur dia. Makanya dia itu mau menjelek-jelekan saya supaya Pak Gita menurunkan jabatan saya, Pak. Saya nggak perlu banyak pembelaan, tapi saya yakin kok Pak Gita pasti akan tahu karakteristik dari orang yang sudah jujur terhadap Pak Gita. Jadi saya nggak perlu terlalu banyak bicara, Pak, seperti Pak David. Udah. Kalian nggak perlu bertengkar di sini. Untuk masalah itu nanti kita selesaikan. Terima kasih Iya, ya. Pak. Bos kita udah nungguin. Udah masuk dalam mobil. Iya, Pak. Awas aja kamu, Yusin. Kamu udah bikin Pak Gita gak enak. Aku bakal bikin perhitungan sama kamu. Anak-anak mana sih? Sebelum datang. Loh, ini bukannya... Kok orang ini lagi? Udah duluan. Pak, ini bener, Pak. Iyalah, masa aku mau ngajarin kalian ke tempat yang sana. Jadi, ntar deh. Jadi ini yang nambah kamu gitu. Ya bener bos. Pak Gita, dia itu Berarti pimpinan pusat. Pak, Ini ya, aku masih tahu sama kalian. Aku kan udah dari tadi udah ngalah sama kalian. Aku dibilang maling. Dan aku juga sampai dikit sama kalian. Kamu gimana sih, Fit? Katanya kamu nggak ketemu tadi sama bos. ya saya kan gak tahu, Pak. Ya kata Leli orang ini adalah maling, Pak. tapi tadi Mas ini emang bilang ke saya, Pak. Kalau kamu masih mau jujur, aku bakalan kasih ampunan. Kamu. Apa bener? Tadi di tas kamu ada uang. Udah, buruan, jujur. Enggak, Pak. Berarti bener kan yang aku ngomongin tadi? Aku nggak mungkin ngambil uang, tahu nggak? Jadi yang mau buat kantor itu aku. Kalian cuma kerja sama kita. Kamu gimana sih? Udah menipu aku? Hah? Kamu nggak usah bilang nipu. Dia sama kamu sama aja. Terus kita Kalau kamu gak usah minta maaf, kamu gak bakalan dapet hukuman apapun kok. Malah aku bakalan naikkan jabatan kamu nanti. Beda sama mereka berdua. Mungkin mereka berdua, ya anggaplah uang 2 juta itu uang pesangon buat kalian berdua. Kamu 1 juta, kamu 1 juta. Jadi aku udah gak ada utang sama kalian. Aku anggap tadi udah gak ada kejadian apa-apa lagi. Tapi aku minta tolong sama kalian berdua. Kan kaki dari sini. Tapi nggak ada kesempatan buat kita berdua, Pak. Kamu pengen kesempatan Saya Kedua. minta maaf, Pak. Oke. Kamu pengen kesempatan kedua. Iya, Pak. Kau juga pengen kesempatan kedua kan? Oke, aku kasih kesempatan kalian yang kedua. Tapi di penjara. Gimana? Pak. Setelah kalian keluar dari penjara, aku bakalan berikan ke kalian kesempatan kedua. Kalau kalian tidak menginginkan kesempatan kedua, hari ini aku bebaskan kalian dan aku pecat kalian. Kalian tinggal pilih aja. Ya mendingan kita dipecat daripada kita dijebloskan ke penjara. Pak. Ya, siapa tahu kalian berdua masih mau hidup di penjara kan? Enggak, Pak. Ya udah gitu. Aku udah gak mau lama-lama buat ngobrol sama mereka berdua. Aku minta tolong sekarang. Saya lihat dia pergi dari sini. Setelah kamu usir dia,
mau langsung masuk ke rumahku. Aku mau ngomong sama Mbak Sinta. Pergi. Kita berdua minta maaf ya. Udah Pak. gitu. Dari awal saya udah benar-benar yakin kalau Bapak ini bukan orang sembarangan, dan saya juga nggak percaya kalau Bapak hanya mengambil uang senilai 2 juta. Itu kayaknya nggak mungkin, Pak. Ya, saya harap dari kejadian ini Bapak bisa lebih berhati-hati lagi untuk memilih karyawan yang mungkin akan Bapak berikan kepercayaan. Sebenarnya untuk urusan karyawan itu bukan urusan saya, Mbak. Jadi urusan karyawan itu sebenarnya urusan si Gita. Jadi Gita sebagai atasan yang udah saya kasih tanggung jawab harusnya lebih berhati-hati. Ya, saya paham, Pak. Saya tahu kok kantor saya gak beres karena ada mereka berdua. Mungkin ini udah jalan petunjuk buat saya. Jadi saya bisa tahu kan penyebab tidak berjalannya kantor saya. Sampai saya harus buat kantor baru dan rekrut dan menerima karyawan baru lagi. Itu cuma gara-gara mereka. Tapi saya minta tolong sama Mbak Sinta. Setelah ini Mbak Sinta saya angkat jadi asisten utama saya. Jadi tentang segala kesiapan yang dibutuhkan dan apapun yang saya butuhkan ketika saya menjalankan perusahaan saya, itu Mbak Sinta yang nyiapkan semua. Bapak yakin? Kalau soal gaji, Mbak Sinta gak usah khawatir. Kalau soal itu saya sama sekali nggak pernah mengharapkan hal yang lebih, Pak. Karena dengan adanya saya bekerja di perusahaan Bapak aja, saya udah sangat-sangat bangga, Pak. Tapi kalau memang tadi saya tahu Bapak memberikan kesempatan terhadap Pak David, sebetulnya saya sudah meminta untuk resign, Pak. Karena saya memang ada masalah pribadi juga sama Pak David. Udahlah, Mbak Sinta ini gak usah gak usah resign. Kan mereka juga udah saya pecat. Dan saya yakin kalau saya masih mempertahankan mereka berdua, kantor saya bukan lebih baik, tapi bakalan lebih buruk. Ya udah, kalau begitu sambil nunggu kita masuk ke dalam aja. Mari, Pak. Mari.